Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifai Ilhami. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai uji T dan uji ANOVA, serta pengertiannya di aplikasi SPSS. Untuk pertama-tama kita mulai dari uji T. Bisa dilihat pada layar ini, merupakan data yang akan kita uji. Data tersebut merupakan nilai ujian matematika di salah satu SMA negeri di Bogor. Nilai dari kelas A dan kelas B. Nah, kita akan menguji apakah nilai rata-rata ujian matematika antara kelas A dan B itu berbeda. Nah, kita masuk ke hipotesisnya. Yang pertama, H0 data homogen. Yang pertama, kita akan menguji homogenitas dari data di atas. Yang pertama, H0 data homogen. Yang kedua, H1 data tidak homogen. Nah, kemudian di sini juga ada hipotesis statistik uji T-nya. H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Kemudian untuk H1, rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B dengan taraf signifikan 0,005 atau alfanya 5%. Nah, pertama-tama kita pindahkan dulu data di atas ke SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian untuk variabel view, yang pertama kita isi nilai, kemudian beri label nilai ujian matematika dengan measure scale. Yang kedua, kita beri nama kelas, labelnya kelas, dengan value yang pertama kelas A dan yang kedua kelas B. Lalu bagaimana cara menguji data tersebut? Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih Independent Sample T-Test. Nah, untuk awalnya akan tampil seperti ini. Kita pindahkan nilai ujian ke test variabel, kemudian nilai kelas ke grouping variabel. Nah, di sini ada tanda tanya, akan kita isi yang pertama. Grup 1 adalah 1, yaitu kelas A. Grup 2 adalah 2, yaitu kelas B. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada hasilnya telah keluar, lalu kita pindahkan keduanya ke hipotesis yang telah saya buat tadi. Nah, kemudian kriteria ujinya H0 ditolak apabila p-value kurang dari A. Yang kedua, H0 diterima apabila p-value lebih dari A atau alfa. Nah, bisa dilihat hasilnya. Untuk uji homogen, kita lihat bagian Levens Test for Equality of Variance. Kita lihat di sini bahwa signifikannya adalah 0,748, yang berarti p-value lebih besar dari alfa. Maka H0 diterima dan artinya data tersebut homogen. Kemudian untuk yang uji T, kita lihat pada T-test for equality of means. Lihat pada significant to tailored, di sini adalah hasilnya 0,000. Nah, maka berdasarkan hasil tersebut, didapatkan p-value 0,000 lebih kecil daripada alfa yang bernilai 0,05. Maka H0 tersebut ditolak. Nah, kemudian kita juga mendapat kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil uji T, didapat rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji ANOVA. Di sini juga telah ada data nilai ujian matematika di salah satu SMA negeri dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita akan menguji dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Nah, di sini ada yang pertama kita akan uji normalitas dari data tersebut. Yang pertama H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selain itu, kita juga akan menguji homogenitas dari data tersebut. H0 data homogen, H1 data tidak homogen. Dan untuk uji ANOVA-nya, H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama.
Kemudian H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda dengan taraf signifikan atau alfa 5% atau 0,005. Nah, pertama-tama kita pindahkan dulu data yang ada pada tabel ke SPSS. Nah, seperti ini. Datanya digabungkan dulu. Nah, setelah itu kita pindah ke variable view. Yang pertama, sama seperti tadi, kita isi dengan nilai, kemudian nilai ujian matematika, measure, scale, dan untuk yang kelas, value-nya kita tambah karena ada kelas C, jadi yang ketiga kita tambah dengan kelas C. Lalu untuk mengujinya, kita pertama-tama klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, lalu klik Univariate. Nah, pada awalnya tampilan akan seperti ini. Nah, yang pertama kita pindahkan nilai ujian ke dependent variable, kemudian yang kelas ke fixed factor. Kemudian kita klik save dan pilih standardize, lalu klik continue. Setelah itu kita juga pilih post hoc. Nah, ini pertama kita akan pindahkan ke kanan. Lalu pilih Duncan. Nah, hasil dari ini akan kita gunakan untuk mengetes normalitas data. Selanjutnya, klik option, pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Kemudian klik continue. Oh iya, jangan lupa signifikannya adalah 0,05. Sama seperti yang awal tadi. Nah, setelah selesai, kita klik OK. Nah, lalu hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk pertama-tama, tadi kita akan menguji data tersebut apa homogen atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini di Levens test of equality of error variance, taraf signifikannya 0,639. Nah, maka bisa kita lihat berdasarkan hasil tersebut, p-value-nya lebih besar daripada alfa, yaitu 0,639 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan berarti datanya homogen. Nah, selanjutnya kita pindahkan data yang ada di sini ke hipotesis yang telah dibuat tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetes normalitas dari data tersebut. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Nah, Standardize ini adalah hasil dari post hoc yang kita buat tadi sebelumnya. Kita pindahkan ke Dependent List, kemudian klik Statistik, Descriptive, kemudian Plots, Normality Plot with Test. Kemudian klik OK. Nah, akan keluar hasilnya pada bagian di sini. Bisa kita lihat bahwa signifikannya 0,80 dan 0,438. Maka bisa kita lihat berdasarkan hasil tersebut, data tersebut berdistribusi normal karena p-value-nya lebih besar daripada alfa yang bernilai 0,05. Nah, untuk yang terakhir, tes ANOVA-nya, Test of Between Subjects Effect, didapatkan hasil p-value sama dengan 0,001, yang berarti lebih kecil daripada taraf signifikan atau alfa yang bernilai 0,005. Maka berdasarkan hasil tersebut, HO ditolak, dan bisa diartikan bahwa rata-rata nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C sangat berbeda. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.